Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lagi banyak nih cerita soal K-pop. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita tuh suka sama budaya-budaya bangsa orang lain seperti itu? Sebenarnya nggak apa-apa kalau emang kita suka dan mau mempelajari budayanya. Tapi harus ada benefit untuk kita sendiri. Contohnya sebagai hiburan di waktu luang. Tapi ingat, jangan kebablasan. Karena ada banyak sekali orang di luar sana yang justru malah terjerumus oleh budaya bangsa lain. Nah, tren-tren zaman sekarang seperti berbicara bahasa asing, ikutin budaya-budaya orang luar, apalagi tadi tuh, K-pop. Itu sebenarnya yang membuat budaya bangsa kita tersingkir oleh budaya bangsa lain di tanah air kita sendiri. Tapi, tahu nggak sih kalian? Dulu, pahlawan kita itu memerdekakan Indonesia supaya Indonesia bisa menjadi negara makmur, negara yang diakui bangsa lain atas kemerdekaannya, negara bebas tanpa jajahan supaya bisa menggunakan kekayaan kita sendiri dan bahasa sendiri. Tapi guys, sebenarnya di zaman sekarang ini penting banget belajar bahasa Inggris. Karena di era globalisasi kayak sekarang, perlu tuh adanya pengetahuan yang luas dan kita bisa menjangkau dan masuk dalam globalisasi yang menguntungkan di dalam maupun di luar negeri. Sebentar lagi kita memperingati Hari Pahlawan. Siapa sih pahlawan itu? Pahlawan bukan cuma mereka yang kita kenal. Bukan hanya Bung Karno, bukan hanya Bung Hatta, bukan hanya Kartini, bukan hanya Cut Nyak Dien, bukan hanya mereka yang selama ini kita pelajari untuk kita kenal. Mereka yang berdoa tiada henti, mereka yang membuat makanan untuk para pejuang, mereka yang menjaga para pejuang kita, mereka orang-orang yang di balik layar yang perlu diperhitungkan. Ibu Kartini misalnya. Ia meminta kepada suaminya untuk memberikan mahar pernikahan berupa sekolah untuk para wanita. Kita bisa bilang kalau suami Ibu Kartini adalah pahlawan. Kenapa? Karena jika ia tidak memberikan, belum tentu kita sebagai wanita bisa bersekolah. Belum tentu derajat kita sekarang disamaratakan dengan laki-laki. Ada orang-orang di balik layar yang patut kita perhitungkan. Mereka yang berdoa tiada henti, patut kita perhatikan. Tidak terbayang pahlawan-pahlawan itu, mungkin kita masih ada di zaman seperti dulu. Lantas, apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita berterima kasih? Mereka tidak minta untuk kita terima kasih. Mereka tidak ingin sebenarnya untuk dikenang. Mereka hanya ingin perjuangan mereka membela bangsa dan negara ini dihargai. Jiwa, raga, harta, bahkan nyawa mereka dipertaruhkan demi negeri ini. Mungkin jika Bung Karno masih ada, Bung Hatta masih bernafas, mereka akan mengatakan, kami tidak perlu dikenang, tak perlu dibuatkan patung untuk dihormati. Dulu kami berjuang memerdekakan bangsa ini dari bangsa lain. Tugas kalian sekarang adalah lakukan apa yang harus dilakukan. Jaga bangsa ini. Dulu kami melawan bangsa lain, tapi sekarang kalian harus kuat melawan bangsa sendiri. Sadari mereka. Jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Cara berterima kasih kita kepada mereka. Dengan mendoakan mereka. Saat ini, yang mereka perlukan hanya doa dari kita semua. Dimanapun dan kapanpun ketika kita mengingat mereka, doakan mereka. Kita memang berbeda agama, budaya, adat istiadat memang berbeda. Tapi sejatinya Tuhan itu satu. Hanya kita yang berbeda. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.